pagi Bu Titi. Pagi Bu Ayu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat dan bersemangat untuk sampean. Oh iya, anak-anak di kelas juga bagaimana kabarnya? Anak-anak baik, sehat, ceria dan bersemangat. Alhamdulillah ya. Oh iya, seperti yang saya sampaikan kemarin Bu Titi. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan praobservasi ini sebagai langkah awal dari coaching supervisi akademik. Jadi nantinya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Titi ya. Supervisi akademik ini nanti tujuannya akan membantu mengembangkan kompetensi dari Bu Titi. Jadi meningkatkan kompetensi Bu Titi dalam hal mengajar. Jadi di sini minta kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Ya, dan saya di kegiatan praobservasi ini nanti hanya melihat dari kesiapan Bu Titi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dari obrolan bincang-bincang santai kali ini, kira-kira apa yang ingin diharapkan dari Bu Titi? Saya harapkan bahwa setelah kita ngobrol, kita bisa sharing, kita untuk memperbaiki pembelajaran saya untuk lebih baik. Oh ya, oke Bu Titi, insya Allah. Jadi saya akan membantu berbagi informasi ya, sharing tentang pembelajaran. Oke, semoga nantinya saya bisa membantu Bu Titi juga tidak keberatan untuk saya melakukan kegiatan praobservasi ini. Oke. Kalau boleh tahu Bu Titi ini untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan apa ya? Rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah topiknya alam semesta, topiknya Oh iya, topik alam semesta menarik sekali ya Bu Titi ya, topik alam semesta sepertinya gunung meletus. Oh iya, dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan Bu Titi ini, kira-kira tujuan pembelajaran Bu Titi nanti apa ya? Tujuan pembelajarannya adalah agar anak dapat mengenal keaksaraan awal mulai bermain, anak dapat membilang dan menghitung benda-benda dengan baik dan benar, terus anak dapat bereksperimen membuat kurikulum. Oh iya, suatu kegiatan yang sangat menarik ya Bu Titi ya. Nah, tentunya di sini kan Bu Titi kegiatan tersebut ada tujuan, tentunya Bu Titi juga mempunyai berbagai kesiapan ya. Ya, persiapan pembelajaran yang dilakukan Bu Titi. Kalau boleh tahu persiapan apa ya yang dilakukan Bu Titi? Untuk pembelajaran hari ini, tentunya saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran SBK, terus LKPD, media, dan asesmen. Ya, wah, bagus sekali. Ternyata Bu Titi sudah mempersiapkan semuanya ya. Kira-kira untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti, yang masih menjadi keresahan Bu Titi itu apa ya? Yang kira-kira nantinya belum maksimal dilakukan apa ya? Ini dua ibu. Kan kita tahu kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap materi pembelajaran, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang masih kurang atau sulit memahami pembelajaran. Oh ya, jadi yang dikatakan Bu Titi tadi tentang kemampuannya anak-anak yang ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Tadi tersebut condong ke kesiapan belajar murid ya Bu Titi ya. Jadi untuk kesiapan belajar murid memang anak-anak ada yang berbagai karakter ya, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedang. Nah, tentunya Bu Titi dengan kesiapan belajar tersebut, Bu Titi punya strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Kira-kira Bu Titi punya strategi apa? Berhubung anak-anak itu memiliki beragam kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, maka sebagai guru saya mencoba menyiapkan pembelajaran yang beragam sesuai dengan kemampuan anak-anak. Misalnya untuk memberikan anak yang lebih, anak yang cepat menangkap pelajaran, itu kita berikan pembelajaran yang lebih menantang. Kemudian
Kemudian untuk anak yang sedang atau kurang itu lebih mudah dari anak yang memiliki kemampuan. Keren sekali Bu Titi. Jadi Bu Titi benar-benar sudah mempersiapkan terkait media ya, media alat peraga yang digunakan untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan siswa. Betul sekali Bu Titi. Jadi ternyata Bu Titi ini sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi menyiapkan media sesuai dengan kebutuhan anak. Ada dikategorikan anak yang sudah mampu, sedang, dan kurang mampu. Nah, begini Bu Titi, kira-kira untuk mengejar strategi yang Bu Titi lakukan itu kira-kira APE atau alat peraga yang digunakan Bu Titi untuk mengembangkan kompetensi anak itu apa aja? Pastinya saya akan mengawasi, mengobservasi anak, bagaimana cara anak saat untuk kegiatan kognitif, saat membilang atau menghitung benda, untuk kegiatan pengembangan keaksaraan awal. Saya akan mengobservasi anak ketika anak menulis huruf, menyebutkan huruf, dan membaca tulisan yang sudah dibuat. Iya, betul sekali. Untuk pengembangan khususnya pengembangan kognitif dan pengembangan bahasa. Jadi akan melakukan kegiatan observasi terkait kegiatan yang menunjang pengembangan kognitif dan bahasa tersebut ya. Oke, baik sekali. Jadi Bu Titi sudah mempunyai rencana pembelajaran ya, strategi yang luar biasa yang Bu Titi sampaikan. Oke, nah kira-kira kapan pembelajaran Bu Titi akan dilakukan? Rencananya hari ini. Oh iya, betul sekali. Hari ini sudah siap Bu Titi? Siap. Oh iya, sudah siap. Kira-kira Bu Titi masih apakah ada yang kurang untuk kesiapan belajar yang akan dilakukan? Ada sedikit kekurangan di APE-nya. Kalau boleh minta tolong dari Oh iya. Oh iya, insya Allah senang sekali. Saya di kelas juga ada beberapa lospat atau alat APE yang buatan sendiri, nanti bisa kalau berkenan nanti bisa dipakai ya Bu Titi ya. Iya, Bu Titi tadi sudah bercerita bagaimana strategi yang akan dilakukan, bagaimana persiapan tentunya dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa supervisi akademik ini tentunya dapat membantu mengembangkan kompetensi dari Bu Titi. Nah, ini kira-kira kompetensi Bu Titi apa yang ingin dikembangkan? Coba Bu Titi bisa sampaikan. saya ingin meningkatkan, mengembangkan diri sebagai kompetensi profesional dan pedagogi dengan bagaimana cara menyampaikan materi pada anak supaya lebih jelas diterima, tapi dengan kegiatan bermain yang bermakna bagi anak sehingga tetap diingat oleh anak. Oke, berarti Bu Titi ingin mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik. Selanjutnya apakah ada yang ingin dikembangkan lagi? Bukan, mengembangkan kemampuan sosial emosional. Oh iya, baik sekali ya. Kemudian ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dari Bu Titi sendiri ya. Jadi saya tangkap di sini memang untuk pembelajaran yang menarik kita harus mengembangkan diri di profesional dan pedagogik serta menjadi murid yang beragam tadi tentunya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dari Bu Titi sendiri begitu ya, karena memang murid yang beragam tadi tidak sama, jadi ketika mereka mengerjakan suatu kegiatan tidak bisa terselesaikan, kadang tidak sama rata, tidak harus tentunya bisa mengundang emosi dari guru sendiri begitu ya. Oh iya. Terkait dengan pengembangan kompetensi sosial emosional, jadi ini bagaimana Bu Titi strateginya? Strateginya, Iya, strategi yang untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional Bu Titi. strateginya itu melalui melatih penguasaan diri.
terhadap keberagaman anak. Iya, betul sekali ya Bu Titi ya. Terus lagi untuk kira-kira Bu Titi punya strategi untuk mengembangkan kompetensi pedagog sama pengetahuan tadi untuk menghadapi anak Dengan memberikan pembelajaran yang konkret dengan benda-benda yang konkret sehingga anak-anak mudah memahami pelajaran kegiatan yang kita laksanakan dan tetap diingat oleh anak menjadi kegiatan yang benar. Oh ya, bagus sekali. Jadi Bu Titi sudah punya strategi ya nanti untuk mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik dengan ragam main yang berbeda. Jadi tentunya sesuai kebutuhan anak. Jadi ragam main yang bermacam-macam gitu ya. Jadi Bu Titi juga berbeda untuk pengembangan kognitif, bahasa, semuanya memakai ragam main yang bervariasi gitu ya. Oke, bagus sekali rencana Bu Titi ini ciamik pokoknya semuanya semoga berjalan dengan lancar. Dan saya melihat dengan bincang-bincang kali ini Bu Titi ingin mengembangkan kemampuan profesional, pedagogik, sosial emosional ya. Terutama di sini rencana yang Bu Titi rencanakan untuk pembelajaran ternyata sudah menuju ke pembelajaran diferensiasi, sudah memetakan anak sesuai kebutuhan belajar. Tadi ada yang sudah bisa, ada yang sedang, ada yang pintar, ada yang belum gitu ya. Sudah bagus sekali persiapan Bu Titi. Kegiatan observasi nanti bisa saya lakukan di kelas Bu Titi ya. Saya mau izin semoga saja nanti kegiatan observasi bisa, setelah observasi bisa ada kegiatan pasca observasi ya, dimana nanti kita akan menggali apa yang telah dilakukan Bu Titi terhadap pembelajaran tadi gitu ya. Dan di sini saya akan membantu Bu Titi dalam rangkaian supervisi akademik Bu Titi ya. Dan semoga nanti kegiatan observasi Bu Titi bisa dengan lancar menerapkan semua apa yang sudah direncanakan gitu ya. Kemudian ketika kegiatan observasi ini sudah selesai, kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai dulu Bu Titi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan rencana yang sudah terlaksana. Jadi kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana, dan kemudian rencana untuk tindak lanjut jangka panjang gitu Bu Titi. Ya, Bu Titi siap? Iya. Iya. Oke, kita menuju ke kelas Bu Titi untuk melakukan kegiatan observasi ya. Terima kasih untuk kegiatan bincang-bincang pasca pra-observasi kali ini. Mari kita kelas Bu Titi untuk melakukan kegiatan observasi. Siap ya. Terima kasih Bu Titi.
Oke, Kintan bisa dibaca, Dek, dari depan. Berapa? 17 itu berapa sama berapa tadi? 8 sama 9 berapa? Berapa? 8 sama 9 berapa ini tadi? 7 sama 5 berapa? Tambahnya satu dihitung. 7 sama 5 berapa? 12. Kenan mau? Urut? Hijau. Oke. Baca. Berapa itu? Apa? Kurang keras suaranya. Kita gunung meletus. Bahannya apa? Pasir. Warna makanan suka. Yang pertama yang ditaruh apa? Oke, yuk. Bisa bantu Bu Guru? Sudah dulu. Terus setelah kita apa? Setelah kita apa? Berapa? Dikit aja Bu Guru kalau kurang. Gantian. Anda siapa Arisan? Gantian. Dikasih tukar dulu, kasih lagi. Dikasih lagi. Nih, ganti. Paling kamu senangi apa? Kamu suka apa? Besok mau main lagi? Mau main apa besok? Selamat siang, Dede. Apa kabar hari ini? Saya ingin mengganggu waktunya sebentar, ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Dede sibuk. Sudah mulai ya. Oh ya, di sini nanti saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Dede terkait dengan praktek mengajar yang telah dilakukan kemarin yang setelah saya observasi yang kemarin ya. Kira-kira nanti dari bincang-bincang sedikit ini apa yang diinginkan Bu Dede? Tentunya saya sangat ingin sharing dengan Bu Wahyu tentang pembelajaran spesial lakukan kemarin.
merasa lega Bu Ayu terkait pembelajaran yang dilakukan kemarin. Saya sudah melakukan perencanaan dengan baik dan matang, dan saya lebih merasa lega dan plong lagi karena saya melihat kemarin anak-anak antusias dalam melakukan kegiatan. Oh iya. Anak-anak lebih bersemangat ya Bu ya. Ya. Saya ingin terkait rencana perbaikan yang telah Bu Titi sampaikan ketika pasca observasi kemarin ya. Rencana perbaikan Bu Titi itu apakah sudah tercapai ya? Yang sudah tercapai Bu Ayu. Kemarin saya merencanakan benda-benda yang konkret untuk kegiatan pembelajaran yang saya ambil topik yaitu alam semesta dan subtopik gunung meletus. Saya menggunakan pasir dan batu untuk melakukan eksperimen gunung meletus. Kemudian saya juga menggunakan pasir dan batu itu untuk menghitung penjumlahan dan mengembangkan keaksaraan awal. Jadi dari awal langkah biasa. Ya, luar biasa sekali. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah runtut mulai awal, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah kemarin kan tujuan pembelajaran itu telah disampaikan Bu Titi. Nah tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Tujuan pembelajaran kemarin, anak dapat mengenal benda-benda ciptaan Tuhan, menghitung dan menghilang, menulis dan membaca huruf, bereksperimen membuat gunung meletus. Setelah saya melakukan observasi, ternyata anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Luar biasa sekali. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu Titi ya. Kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira menurut Bu Titi yang sudah baik dan perlu dipertahankan, apapun yang masih kurang perlu ditingkatkan itu Bu Titi yang apa? Yang sudah baik dan perlu dipertahankan yaitu pembelajaran kontekstual yang menggunakan benda-benda nyata, benda-benda konkret sehingga pembelajaran lebih bermakna. Ternyata menggunakan benda-benda konkret itu yang ada di lingkungan sekitar kita bisa membantu memperlancar kegiatan pembelajaran ya. Iya. Untuk yang perlu saya tingkatkan adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya merasa kurang maksimal. Meskipun iya baik sekali. Meskipun kemarin itu diferensiasinya sudah dilaksanakan, tapi menurut Bu Titi kurang maksimal begitu ya. Dan syukurlah semua pembelajaran yang menggunakan benda konkret dan nyata itu berjalan dengan maksimal, hasilnya sangat maksimal ya. Nah, untuk Bu Titi kekurangan dalam pembelajaran diferensiasi ini ya. Menurut Bu Titi rencana untuk memperbaiki yang Bu Titi lakukan itu apa? Saya mencoba memperbaiki pembelajaran saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan melalui platform Merdeka Mengajar, mencari sumber informasi dari media sosial, mungkin YouTube, ke sosmed lainnya, terus belajar dari teman yang lebih berkompeten dan berpengalaman. Iya, betul sekali. Jadi Bu Titi ingin melakukan pengembangan secara mandiri, yaitu melalui yang saya tangkap tadi melalui 3 ya, platform Merdeka Mengajar, terus melalui media sosial seperti YouTube, Instagram dan lainnya, serta dengan belajar melalui teman yang lebih berkompeten di lingkungan sekitarnya. Oh iya, kira-kira kapan Bu Titi akan melakukan perubahan tersebut? Tepatnya mungkin minggu depan mulai saya lakukan. Oh iya, bagus sekali, gerak cepat ya Bu Titi ya. Terkait dengan pengembangan Bu Titi yang nanti akan melakukan ini, kira-kira siapa yang menjadi inspirasi atau orang yang bisa mengingatkan kegiatan kembali diri Bu Titi yang akan lakukan? Ini kan Bu Ayu, kalau jenengan tidak keberatan. Iya, tentunya insya Allah Bu Titi sama saja. Jadi saya ini juga baru tahap belajar, jadi sama-sama belajar tentang mengembangkan ilmu untuk perkembangan pendidikan ini ya Bu Titi ya. Kita nanti juga bisa belajar dari teman-teman guru yang lain yang lebih berkompeten. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Titi tadi ingin mengakses PMM ya. Jadi karena PMM itu pelatihan mandiri, selain ilmunya juga bermanfaat, jadi bagus juga untuk
mempraktekkan yang telah dipelajari itu melalui aksi nyata gitu ya. Terkait perbaikan yang akan Bu Titi lakukan tersebut, apakah Bu Titi itu punya catatan atau jadwal untuk selanjutnya atau apa gitu Bu Titi? Iya, ya betul Bu Ayu. Saya akan mencatat dan membuat jadwal sebagai pengingat. Iya sekali, karena nanti kalau sudah tercatat terjadwal nanti insya Allah ya bisa kita cepat untuk melakukannya deh ya. Dari bincang-bincang kita hari ini untuk Bu Titi, menurut Bu Titi apa yang masih mengganjal atau yang perlu diobrolin lagi Bu Titi? Saya rasa sudah cukup Bu Ayu untuk sharing kali ini, dan terima kasih banyak untuk masukan. Iya, sama-sama Bu Titi. Saya juga minta terima kasih sekali karena telah meluangkan waktunya dalam saya melakukan praktek coaching supervisi akademik, mulai dari observasi dan pasca observasi. Semoga kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Bu Titi. Ya, untuk semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya kira sekian kegiatan pasca observasi saya ini.